Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang beranggotakan saya Aisyah Ratna Wulandari dan teman saya Ratnanova Aprilia dan saya Nabila Nuraili Azahra. Di sini kami bertujuan untuk menggambarkan kondisi perekonomian di desa, memperlihatkan berbagai aspek yang berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Karangmalang, serta memahami tantangan dan peluang yang ada guna memenuhi tugas akhir semester kami. Nah, di sini desa yang kami jadikan objek adalah Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kondisi perekonomian di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok. Nah, untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, kami melakukan wawancara terhadap perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah hasil video wawancara dari kelompok kami. Salam. Perkenalkan Pak, saya perwakilan dari kelompok kami atas nama Aisyah Ratna Wulandari. Kami di sini dari mahasiswa Wilayah Kudus dari akuntansi dan AN. Di sini kami bertujuan untuk melakukan wawancara terhadap Bapak mengenai perekonomian di Desa Karangmalang ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester kami mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan mengambil dosen Bapak Ulrika NSE. Langsung saja Pak, saya mulai pertanyaan untuk wawancaranya. Bagaimana sih menurut Bapak melihat kondisi perekonomian di desa ini? Terima kasih Mbak. Terkait dengan perekonomian di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, menurut pandangan dari kami selaku pemerintah desa, Mbak, semua warga masyarakat menginginkan ada mandiri saja. Memang kalau berbicara terkait dengan kondisi siapa saja tidak, namun alhamdulillah kebanyakan dari warga masyarakat kita ya cukuplah, alhamdulillah. Rata-rata penduduk desa ini tuh berprofesi seperti apa? Profesinya macam-macam sih ya. Ada yang di pabrik, ada yang di swasta, ada juga yang sebagai pegawai negeri, beda-beda. Mas kebetulan ini ada pabrik ya sebelah utara dari desa, ada pabrik sebagai salah satu penunjang perekonomian bagi warga masyarakat kami di Desa Karangmalang. Dan kami juga punya apa ya istilahnya pasar desa yang kami kelola untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Jadi itu keuntungan dari pasar desanya 100% dikelola oleh desa atau ada sebagian yang dikelola oleh masyarakat? Kalau terkait dengan pengelolaan pasar, kita ada payungnya terkait dengan pengelolaan pasar desa, kemudian pengelolanya sampai tingkat pekerja atau pegawainya istilahnya biar lebih tidak familiar pekerjanya lah ya, pegawai di dalamnya itu sudah disebutkan dari sesuai dengan perdes yang ada di desa. Kemudian terkait dengan penghasilannya itu ada yang memang sebagian masuk di PAD istilahnya. PAD itu pendapatan asli desa yang masuk ke APBD untuk pengembangan desa. Untuk yang mendirikan, yang mempunyai pabrik itu kan itu warga asli sini. Enggak, pabrik itu miliknya Jarum dan ini bagian dari Jarum. Ya, kemudian apa namanya, biasanya kalau ada pabrik di sebuah daerah kanan kiri kita kan ada apa ya kegiatan ekonomi yang menunjang bagi warga masyarakat. Atau kebetulan di sebelahnya persis itu kita ada pasar desa di sana. Itu kan yang mendirikan itu kan
PT Jarum. Itu dikenakan pajak atau biaya sewa? Ya, kalau terkait dengan apa itu dari PT Jarum perusahaannya itu memang dikelola sendiri. Kita hanya mengelola yang pasarnya saja. Ya, kemudian pasar yang ada di desa yang menjadi milik desa. Ini alhamdulillah semakin hari semakin tambah ramai, semakin tambah apa ya, perputaran ekonominya semakin banyak dibandingkan dengan mohon maaf tahun-tahun sebelumnya. Karena mulai dari tidak hanya warga masyarakat desa Karangmalang saja sih ya, yang istilahnya apa ya, belanja ya, belanja itu tidak hanya warga sini saja, namun tetangga-tetangga kita sampai ke desa-desa ya sekecamatan Gebog lah istilahnya juga pada belanja. Ya, kemudian perputaran ekonomi keuangan yang ada di pasar desa Karangmalang ini semakin bertambah. Berarti sektor ekonomi utama yang menunjang kemajuan desa ini itu dari pasar itu sendiri. Salah satunya karena memang perputaran keuangan di dalamnya semakin tambah dan tahun semakin bertambah besar. Sebenarnya yang masuk ke PAD itu tidak seberapa, namun yang penting kan bagi warga masyarakat ada kegiatan ekonomi di dalamnya. Selain pasar kita punya juga badan desa. Badan desa itu memang sebagai tindak lanjut program dari Kementerian Desa. Kemudian ditindaklanjuti kalau di sini ada salah satu usahanya di bidang perairan. Jadi kita memberikan fasilitasi kepada warga masyarakat terkait dengan kebutuhan airnya, dengan memberikan apa ya pelayanan yang lebih. Harapannya persoalan air tidak ada masalah sampai kapan. Tidak ada apa ya, ada pemasukan untuk kita melalui PAD. Ya, apa saja sih tantangan yang dihadapi warga desa ini dalam menghadapi tantangannya memang semakin kesini dunia ekonomi kita itu semakin apa ya, penuh dengan tantangan. Tergantung bagaimana kita menyikapi sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Hanya saja warga masyarakat Desa Karangmalang alhamdulillah analisa kami mayoritas standar, tidak ada masalah yang serius terkait dengan perekonomian. Hanya beberapa yang memang masuk ke dalam datanya Dinsos yang seringkali mendapatkan apa ya istilahnya ya bantuan yang secara rutin dari dinas sosial. Untuk yang mendapatkan bantuan itu rata-rata itu profesinya macam-macam profesinya. Ada yang sudah tinggal suaminya ada, kemudian juga ada yang memang guru ya, macam-macam. Rata-rata memang sepuh dan kebetulan juga masih punya anak-anak yang masih sekolah, jadi memang butuh dibantu oleh pemerintah. Jadi posisinya itu apa ya, pengangguran itu? Ya sebenarnya tidak pengangguran sih ya, sebenarnya tidak pengangguran karena memang sekarang itu kan kadang di rumah dengan minta tolong tetangganya untuk rumah sih anak-anaknya, sesuai apa ya, ngomong istilahnya salah satunya. Bukan murni tidak bekerja, bukan, tapi ada usaha lain yang memang bagi si yang kurang mampu itu untuk bagaimana meneruskan perjuangannya. Ya, usaha tadi memang belum cukup. Untuk mencukupi kebutuhan memang masih kita. Ya, bayangannya tidak kemudian tidak bekerja sama sekali juga, tapi tidak bekerja tapi tidak cukup. Dan bagaimana sih pemerintah desa mendukung usaha warga-warga seperti UMKM? Nah, dari pemerintah Desa Karangmalang ini mengupayakan seluruh warga masyarakat yang utamanya punya usaha mikro, usaha menengah, pokoknya usaha apapun lah ya, itu kita support untuk apa ya, memfasilitasi
bagaimana mereka mengembangkannya. Kalau persoalan perizinan, kami siap untuk memberikan apa ya istilahnya, kalau di pemerintah desa itu surat pengantar bagi warga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin terkait dengan usahanya ke kabupaten. Kemudian juga kami berusaha untuk mengembangkan ekonomi melalui badan usaha desa. Selain saya tidak ada, kami juga memiliki angan-angan punya usaha yang lain juga yang mampu mengembangkan ekonomi warga masyarakat sekarang. Betul, kalau di sini ada kegiatan pengelolaan sampah. Sebenarnya masyarakat tidak ada, namun bagaimana supaya mereka nanti terkoneksi satu dengan yang lainnya di bawah naungan BUMDes misalnya, itu kita akan bisa mengembangkan ekonomi ini lebih baik. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi di sektor peternakan, misalnya kita punya desa itu punya program ketahanan pangan, nanti kita arahkan masuk ke BUMDes, biar nanti BUMDes bisa mengembangkan ekonomi kita dan juga warga masyarakat. Lalu apa sih harapan Bapak untuk perkembangan desa ini selanjutnya? Ya, harapan kami tentunya semoga warga masyarakat desa Karangmalang semakin tambah tahun semakin jaya, ekonominya semakin meningkat, kebutuhan bisa terpenuhi, ya kan? Kemudian juga perputaran ekonomi yang ada di desa kami, di desa Karangmalang juga semakin tambah. Salah satunya yang ada di pasar desa semakin tambah, yang menyebabkan warga masyarakat kami itu juga ekonominya akan naik. Ya mungkin bagi yang punya usaha-usaha mikro, usaha-usaha yang memang membutuhkan pemasaran itu juga harapannya yang memang ekonomi warga masyarakat Desa Karangmalang tercukupi semua. Baik, sekian wawancara dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang Ada tugas ini menjadi tambahan ilmu bagi jenengan sekelompoknya, satu kelompoknya, hingga kemudian apa yang menjadi harapan dan impian jenengan bisa terwujud. kita ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane Pak Rukan. Kenapa? Orang sini juga. Orang sini, ya. Alamat rumah. Oh, alamat rumah. Alamat rumah sih saya jauh Pangen. Tapi aslinya sini, cuma dengan tinggal sini. Ya. Pak, kami dari IAIN mau bertanya, sejak kapan jenengan bertani? Saya sih belajarnya dari kecil aslinya ya. Cuma kan buat sambil. Nggih. Ya. Jadi Tantangan apa wae sing tantangan tempriki. nggih tantangane? Tantangan mriki pengairan susah. Oh, Susah. terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya nggih harusnya ya waktu malam ngalirin air. Susah. Kalau malam, terus kenapa wonten bantuan saking pemerintah? Betul lah. Nggak pernah. Terus hasil pertanian itu dipasarkan ke pasar gitu kan? Kalau biasanya saya kalau nanam jagung ya langsung kadang ke dipun saudara. Oh. Kadang saudara juga akan pulang kayak singkong. Oh, gitu. Sama banget.
Iya, sampun Pak. Ayo tangkap. Nggih ngoten. Sore jauh. Mending dititip ke saudara. Untungnya kan saudara ikut. Iya. Menanam singkong aja, Pak. Iya, singkong. Nggih. Kirain kesini jagung. Di kampung ya juga singkong anu. Oh, nggih. Alas saja. Awas kan Iya. nggih, biasanya singkong. Nanam singkong. Nggih. Nanam singkong ya. Berapa lama itu, Pak? 5 bulan 6 bulan. Lama. Lumayan. Lumayan. Biasanya nanam jagung tapi kan sekarang kan waktu ini sambil kerja jadi. Kali kerja. Capek. Nggih. Ya ngaten, Pak. Ngaten Nggih. suwun nggih. Nggih. Dari video yang sudah kami tampilkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan warga Karangmalang berprofesi sebagai petani, buruh pabrik, pegawai, pengusaha, dan pengrajin. Untuk sektor utama yang menunjang kemajuan perekonomian di desa ini adalah dengan adanya Pasar Desa Sudimoro yang terletak di utara Balai Desa Karangmalang. Selain itu, faktor lain yang menunjang perekonomian di desa ini adalah dengan adanya pabrik jarum. Tidak sedikit warga desa yang menjadi pegawai atau buruh di pabrik itu. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi desa ini dalam bidang perekonomian adalah tidak meratanya bantuan sosial yang diberikan. Dalam arti, sering terjadinya salah target dalam memberikan bantuan. Banyaknya warga yang masih menganggur juga masih menjadi permasalahan yang masih belum bisa tuntas sampai saat ini. Selain itu, pengaliran di desa ini juga masih lumayan susah, sehingga menimbulkan banyak permasalahan bagi petani yang ada di desa ini. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.